Selamat malam bagi kita, Jemaat GAPI Getsemani. Kita akan memasuki jam doa kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kita, kita boleh ada di rumah Tuhan untuk beribadah dalam persekutuan doa kita. Untuk memulai ibadah kita angkat nyanyi pujian dari nomor pujian 37, Hai Kristen Pujilah. Bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, di mana Engkau masih tetap melindungi kami, Engkau masih tetap mengasihi kami, Engkau tetap masih melindungi perjalanan hidup kami di dalam hari ini Tuhan. Bahkan di malam hari ini Tuhan juga mengantarkan kami ke rumah Tuhan untuk membuat suatu rekaman dalam persekutuan doa yang akan dilakukan pada hari Selasa. Kami tahu Tuhan, banyak tantangan yang kami hadapi, tetapi kami percaya Tuhan yang selalu ada di depan kami, sehingga tantangan apapun yang ada di depan boleh kami lalui. Apa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau bukan karena Tuhan yang ada, mungkin kami tidak ada sampai saat ini. Berbahagialah kami Tuhan yang mempunyai Allah seperti Engkau, yang penuh kasih, kemurahan dan rahmat, sehingga seluruh umat jemaat GAPI Getsemani Tuhan bersatu hati. Biarpun Tuhan di dalam pemerintahan kami ini tidak dibenarkan untuk melakukan suatu ibadah secara beramai-ramai, tapi kami boleh melakukannya Tuhan secara online ataupun secara elektrik Tuhan, sehingga jemaat-jemaat kami di rumah kami masing-masing boleh melakukan ibadah. Dan kiranya Tuhan ibadah yang kami lakukan di rumah kami tidak mengurangi daripada makna firman Tuhan itu sendiri, sehingga Tuhan ibadah apapun yang kami lakukan, maksud kami hanya satu, memuji memuliakan nama Tuhan yang kudus, sehingga kehidupan kami selanjutnya boleh Tuhan maknai, boleh Tuhan nikmati kami, sehingga kami tetap boleh melakukannya di dalam keadaan sekarang ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu menjaga hidup kami kalau kami tetap berpegang teguh pada firman yang telah Tuhan berikan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, supaya kami semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, untuk melanjutkan ibadah kita angkat satu pujian lagi, nyanyi pujian nomor 98.
tiga. Mari kawan gemakanlah firman hidup kekal yang memberikan sejahtera, firman hidup kekal bagi yang bertobat. Yesus juru selamat, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Untuk firman Tuhan kami sembahkan kepada hamba-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur di malam hari ini kita kembali bisa berkumpul. Meskipun di rumah kita masing-masing, kita bisa berkumpul untuk beribadah di dalam persekutuan doa. Dan saat ini sebelum kita masuk ke dalam jam doa kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus pasalnya yang pertama. 2 Korintus pasalnya yang pertama ayat 3 sampai 4. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Nah, amin untuk pembacaan firman Tuhan ini. Nah, sebelum kita merenungkannya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang hidup, Allah yang kekal, dan Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau Sang Pencipta langit dan bumi, dan Allah yang hidup adalah Bapa bagi kami semua. Sebab dengan anugerah-Mu dan belas kasihan-Mu ya Tuhan, kami boleh mengenal Engkau melalui firman-Mu, bahkan melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena dalam hari-hari ini kami telah mengingat akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan bahkan atas kebangkitannya. Sehingga Tuhan begitu nyata bagi kami keselamatan dan pengharapan hidup yang kekal yang Tuhan telah berikan kepada dunia, dan terkhusus kepada kami anak-anak-Mu yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Dan di saat ini ya Bapa, meskipun kami telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, tentu kami masih hidup di dalam dunia yang fana ini. Masih banyak hal ya Tuhan yang kami lalui dan harus kami hadapi di dalam dunia ini. Untuk ya Tuhan, kami mau datang kepadamu di malam hari ini untuk melihat kebenaran firman, agar di dalam menghadapi segala hal di dalam dunia ini, kami dapat meresponnya dengan benar di hadapan Tuhan. Sehingga ya Bapa, nama-Mu senantiasa kami muliakan, dan kami pun senantiasa dapat damai sejahtera daripada-Mu.
Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami saat ini, agar kami ya Tuhan boleh memahami firman-Mu ini, dan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh melakukannya ya Tuhan dalam kehidupan kami ke depan. Kasihan dan tolong kami ya Bapa. Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan di malam hari ini kita berikan tema anak-anak Bapa yang Maha Pengasih. Anak-anak Bapa yang Maha Pengasih. Siapa ini anak-anak Bapa yang Maha Pengasih? Kalau kita membaca 2 Korintus pasalnya yang pertama, ini adalah sebuah surat dari Rasul Paulus. Dan di dalam mengawali suratnya ini, dia menyatakan dirinya sebagai hamba Kristus. Dia menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Dan dia juga memberitahukan tentang ucapan syukurnya, bahkan di tengah-tengah penderitaan yang ia alami. Jadi anak-anak Kristus atau anak-anak Bapa di sini adalah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita menyebut diri kita adalah anak Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah ada anak-anak Bapa di sini. Dan temanya adalah anak-anak Bapa yang Maha Pengasih. Ini harus menjadi tema yang kita ingat di dalam hati dan pikiran kita. Mengingat senantiasa bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang Maha Pengasih. Kenapa kita harus mengingat hal ini? Karena itu akan membuat kita atau bisa membuat kita bisa merespon segala sesuatu yang terjadi di hadapan kita dengan benar di hadapan Tuhan. Nah, hidup ini identik dengan penderitaan dan kesusahan. Pada mulanya ketika Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya termasuk kita manusia, Dia ciptakan segala sesuatunya begitu amat baik. Tidak ada yang buruk sama sekali, tidak ada dosa, tidak ada kesusahan. Semuanya amat baik. Tidak ada yang membuat manusia sedih, tidak ada yang membuat manusia kecewa, tidak ada yang membuat manusia menderita. Sebab semuanya diciptakan oleh Tuhan dengan amat baik. Namun setelah manusia pertama itu Adam jatuh ke dalam dosa, kita tahu Tuhan menghukum manusia. Si perempuan di dalam rencana Tuhan menjadi penolong bagi si laki-laki, menjadi ibu bagi anak-anak. Dihukum oleh Tuhan dengan kesusahan saat dia mengandung dan melahirkan. Dihukum Tuhan dengan sebuah sifat yang ingin untuk menjadi kepala. Namun sifat itu tidak akan bisa dia laksanakan karena si laki-laki atau suaminya akan menjadi kepala di dalam keluarga. Dan itu begitu menyiksa. Dan bagi Adam, bagi semua laki-laki yang lahir setelah Adam, hukuman Tuhan karena dosa adalah kutukan terhadap tanah, di mana laki-laki harus bekerja keras untuk mendapatkan makanannya. Maka sampai hari ini, bahkan sampai dunia ini berakhir, setiap laki-laki yang hidup di dalam dunia menjadi kepala bagi keluarga akan bersusah payah di dalam kehidupannya. Dan ini semua akan menghasilkan penderitaan dan kesusahan-kesusahan di dalam kehidupan kita. Dan ini bukan hanya tertuju kepada orang dewasa. Kita tahu mulai dari kita lahir sampai nanti kita mati, kita selalu menghadapi permasalahan demi permasalahan, kesulitan demi kesulitan, penderitaan demi penderitaan. Mungkin levelnya yang berbeda-beda. Terkadang levelnya lebih rendah, terkadang begitu sulit.
Sehingga terkadang kita merasa susah sekali dan pasrah. Itulah kenyataan di dalam hidup kita. Apalagi di dalam kondisi hari-hari ini. Saya rasa sudah 1 bulan lebih kita dalam pandemik. Situasi bukan semakin baik, malah semakin buruk. Angka orang yang positif bukan berhenti, malah bertambah banyak. Angkanya sudah 4.000 lebih di Indonesia. Dan itu yang ketahuan positif. Bagaimana yang tidak? Ada pasien dalam pengawasan, ada orang dalam pengawasan. Yang karantina di rumah, ada juga yang karantina di rumah sakit. Semuanya begitu tidak ada kepastian. Dan kita yang tidak sakit pun merasakan penderitaan yang begitu luar biasa, baik dalam mental kita, dalam hati kita, maupun dalam jasmani kita. Karena kita selalu berpikir, sampai kapan ini seperti ini? Kita tidak bisa bekerja dengan bebas, kita tidak bisa keluar dengan bebas. Belum lagi isu-isu yang terkadang tidak benar, tapi begitu besar dan mengkhawatirkan sekali. Baru saja diumumkan untuk sekolah diperpanjang belajar di rumahnya sampai awal bulan Juni. Itu pun dengan catatan sampai pemberitahuan berikutnya lagi. Bisa saja sebelum tanggal yang ditentukan sudah diperpanjang lagi. Dan mudah-mudahan kalau Tuhan tolong jangan sampai diperpanjang lagi. Jadi begitu tidak ada kepastian, begitu mengkhawatirkan. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus merespon hal ini? Apakah kita kecewa kepada Tuhan? Apakah kita mempertanyakan kebijakan Tuhan? Atau kita malah menyalahkan Tuhan? Kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Seolah-olah Dia tidak ada. Atau kalaupun Dia ada, kita bertanya, kenapa Engkau membiarkan hal ini? Seolah-olah Dia tidak mengontrol ini. Rasul Paulus di dalam segala penderitaan yang ia alami, ia mengatakan apa di ayat ketiga? Terpujilah Allah. Dia tidak bilang rencana Allah salah. Dia tidak mempertanyakan di manakah Engkau Allah. Tapi dia bilang apa? Terpujilah Allah. Ketika dia mengingat tentang Tuhan, di tengah-tengah penderitaan yang ia alami, dia berkata, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Terpujilah Allah, Bapa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sengaja Rasul Paulus mengatakan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang dia maksudkan tidak lain dan tidak bukan adalah Allah yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, yang ia panggil sebagai Bapa, yang memiliki hubungan yang begitu spesial dengan Tuhan Yesus, yang dia panggil sebagai Bapa, yang menunjukkan Allah yang sama dan sederajat dengan Tuhan Yesus, dan juga Allah yang di dalam fungsinya mengutus Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Ketika kita mendengar Bapa daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa Dia adalah satu-satunya Bapa yang benar, atau Allah yang benar dan hidup. Dan dalam kaitannya dengan Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus saja anaknya yang tunggal, Dia izinkan untuk datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib, menderita bagi kita. Perlukah kita pertanyakan, di dalam dunia ini kita pun diizinkan hidup di dalam penderitaan? Kenapa banyak orang mempertanyakan atau bahkan menyalahkan Tuhan? Karena kita
menyebut diri anak-anak Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan yang begitu tidak mengenal Tuhan. Bukan hanya tidak mengenal Tuhan, kita cuma mau yang enaknya saja. Kita pikir kalau kita mengikuti Tuhan, maka tidak akan ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi penganiayaan, tidak ada lagi namanya air mata, tidak ada lagi namanya penyakit, tidak ada lagi namanya kemiskinan. Dan begitu sangat ironis karena hal-hal ini juga diajarkan di luar sana. Dan kita tidak boleh seperti ini. Ketika kita berada dalam situasi yang begitu susah seperti sekarang ini, yang harus kita lakukan adalah memuji Tuhan. Kenapa kita memuji Tuhan? Di sini dikatakan karena Dia adalah Bapa yang penuh belas kasihan. Dia bukan Bapa yang tidak peduli sama sekali. Dia adalah Bapa kita yang penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan yang Dia berikan adalah segala sumber yang Dia bisa berikan kepada kita untuk menolong kita. Belas kasihan. Segala penderitaan dan kesusahan yang kita alami di dalam dunia ini, Dia ada bersama dengan kita. Dia peduli, Dia melihat. Bukan Dia tidak peduli. Dan Dia begitu berbelas kasihan kepada kita. Jadi saudara-saudara, kita bukan menyalahkan Tuhan, tetapi kita memuji Dia. Kita mengutarakan atau mengucapkan hal-hal yang baik bahkan tentang Dia. Karena apa yang perlu kita khawatirkan? Karena Allah kita adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Allah yang begitu peduli kepada kita. Dan bukan hanya peduli, bukan hanya tahu dan lihat dan merasa kasihan kepada kita, tetapi dikatakan di sini Allah segala penghiburan, sumber segala penghiburan. Nah, kata penghiburan adalah kata yang sangat unik di dalam Alkitab. Penghiburan atau penghibur adalah seseorang yang berdiri di samping kita, yang senantiasa selalu mendorong kita, yang senantiasa selalu memimpin kita, yang senantiasa memberitahukan kepada kita jalan keluar akan apapun yang kita hadapi dalam dunia ini. Jadi ada Tuhan yang selalu senantiasa ada di sisi kita dan menolong kita untuk tahu apa yang harus kita lakukan. Saudara-saudara, Tuhan sedang bekerja dan Dia sedang menolong kita. Masalahnya adalah terkadang cara Tuhan menolong kita tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Dan kita mempertahankan apa yang kita inginkan, mempertahankan apa yang kita bayangkan, dan mencoba memaksakan Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Itu masalahnya. Tetapi kalau kita berpaling dari segala imajinasi kita dan berpaling kepada Tuhan yang kita percaya berbelas kasihan dan selalu menjadi penghibur bagi kita, maka kita akan tahu Dia sedang menolong kita. Saudara-saudara, kalau sampai hari ini dalam situasi pandemik ini, kalau kita masih sehat, masih tidak terkena penyakit ini, walaupun di luar sana virus itu ada, bukan tidak ada. Kalau sampai hari ini kita masih sehat dan kuat, bukankah itu pertolongan Tuhan bagi kita? Tuhan memberikan kita pemerintah yang berpikir begitu keras bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini. Itu adalah pertolongan Tuhan bagi kita. Tuhan memberikan hati yang penuh dengan kesetiaan untuk melayani dan bekerja kepada para tim medis. Coba bayangkan kalau Tuhan membiarkan kita dan membiarkan semua tim medis untuk tidak mau bekerja. Contohnya, fakta di mana mereka masih bekerja dan melayani dengan setia di saat-saat seperti ini adalah pertolongan Tuhan yang bisa kita lihat. Karena Tuhan yang mengatur setiap hati manusia. Dan tentu kepada anak-anak Tuhan yang bekerja, yang melayani Tuhan saat ini,
dalam bagian talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, contohnya dalam hal kepemerintahan, dalam hal medis, pengetahuan, talenta, dan kesehatan yang masih mereka miliki sampai hari ini. Itu adalah sebuah pertolongan Tuhan kepada mereka dan kepada kita semua. Jadi kita jangan hanya memikirkan sesuatu yang sesuai dengan imajinasi kita. Jadi kalau Tuhan tidak melakukan sesuai dengan apa yang kita mau dan Tuhan salah. Yang benar adalah sebaliknya. Apapun yang Tuhan lakukan selalu benar. Dan apa yang kita pikirkan yang harusnya terjadi dalam hidup kita, kita imajinasikan, itu yang salah. Maka dengan tunduk kepada rencana Tuhan, dengan apa yang Dia sedang lakukan, rencanakan dan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita bisa memuji Dia. Kita bisa melihat lebih detail dan lebih jelas bagaimana Tuhan sedang berbelas kasihan dan sedang menghibur kita. Di dalam Alkitab ada seorang anak muda yang hidupnya pada masa mudanya penuh dengan kesusahan. Di dalam keluarganya dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan sampai dijual oleh saudara-saudaranya, menjadi budak. Setelah menjadi budak, dia bekerja dengan begitu giat dan setia, malah difitnah. Dan kemudian dimasukkan di dalam penjara. Semua kesusahan, penderitaan itu dia jalani, dan ketika dia menjalani semuanya, dia tidak pernah menghujat Tuhan, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan, dia tidak pernah marah kepada Tuhan. Sampai akhirnya setelah di penjara dia diangkat menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Kita tahu siapa orang itu, namanya adalah Yusuf. Ketika saudara-saudaranya datang meminta maaf kepada dia karena sudah menjual dia menjadi budak, dia katakan apa? Engkau memikirkan hal-hal yang jahat, tetapi Tuhan menjadikan semuanya baik. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk kebaikan. Makanya Roma 8 ayat 28 kembali kita harus ingat. Segala sesuatu terjadi demi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan kehendaknya. Demi kebaikan. Dengan begitu kita bisa memuji Allah. Dan bukan hanya memuji Allah dalam keadaan seperti ini. Kita harus menjadi orang-orang yang bisa menghibur satu dengan yang lain. Karena di sini Rasul Paulus mengatakan apa? Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Setelah kita menerima penghiburan daripada Tuhan, setelah kita tahu betapa Tuhan begitu berbelas kasihan kepada kita dan selalu ada untuk menolong dan memberikan kita penghiburan, maka tugas kita untuk sesama kita adalah saling menghibur di dalam Tuhan. Akhir-akhir ini dalam berita kita melihat, terkadang kita mengatakan bahwa ada saja orang yang seperti tidak mempunyai hati. Karena melakukan hal-hal yang kita bilang susah untuk diterima sebagai manusia. Perawat yang bekerja begitu keras dikucilkan. Keluarganya dikucilkan. Tentu kita harus melakukan bagian kita dengan menjaga jarak, karena kita tahu mungkin perawat itu yang merawat di rumah sakit dan dia bersentuhan atau merawat orang-orang yang terkena penyakit. Tapi bukan berarti kita bisa menghina dia. Bukan berarti kita mengejek dia, memandang rendah dia. Bahkan di negara lain, terkadang ketika melihat videonya kita bisa terharu. Melihat bagaimana orang-orang awam mensupport satu dengan yang lain. Ada yang tinggal di apartemen yang berdekatan.
karena mereka hanya tinggal di rumah, tidak bisa keluar. Jadi mereka keluar di balkoni apartemen mereka. Dan di sana mereka bernyanyi semuanya, saling menghibur satu dengan yang lain. Ada lagi, kita melihat di video-video tentang perawat-perawat yang pergi ke rumah sakit. Orang-orang yang melihat mereka berangkat untuk pergi ke rumah sakit, menyemangati mereka, bertepuk tangan bagi mereka dan memberikan mereka semangat. Nah, kita tidak tahu orang-orang ini percaya Tuhan atau tidak. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Saling memberikan penghiburan satu dengan yang lain. Sebuah pesan, sebuah telepon mungkin. Selama ini beberapa minggu kita tidak bertemu satu dengan yang lain di rumah Tuhan. Kita bisa memberikan penghiburan, mungkin sebuah pesan untuk menanyakan kabar. Kalau kita bisa mengutip firman Tuhan untuk menguatkan, untuk menghibur, untuk mereka tidak kecewa, untuk mereka tidak merasa susah sekali di masa seperti ini. Itu cara kita bisa menghibur satu dengan yang lain. Dan kita tunjukkan kepada semua orang bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tidak khawatir, kita tidak bersedih. Karena kita tahu Tuhan sedang mengontrol segala sesuatunya dan merencanakan hal yang baik. Sehingga ketika orang melihat kita, mereka tidak melihat kesedihan di dalam diri kita, tetapi bahkan penghiburan. Dan mereka akan bertanya, kenapa kita begitu tenang dan damai? Karena kita adalah anak-anak Bapa yang Maha Pengasih. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghibur satu dengan yang lain. Berdoa bagi satu dengan yang lain. Malam hari ini kita dalam persekutuan doa. Mari kita mengingat saudara-saudara kita di dalam Tuhan, di dalam doa. Dan bukan hanya malam hari ini, setiap hari. Mari kita memberikan semangat satu dengan yang lain dalam doa bahkan. Kita mendoakan satu dengan yang lain. Dengan begitu kita menghibur mereka di dalam Tuhan. Yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, termasuk dalam penderitaan seperti sekarang ini. Yang terjadi atau menderita atau kesusahan yang ada oleh karena pandemik. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah anak-anak Allah. Dan Bapa kita adalah Bapa yang Maha Pengasih dan yang selalu memberikan kita penghiburan. Yang selalu ada di sisi kita, memberikan kita jalan keluar dan senantiasa menolong kita, menasihati kita, memimpin kita, memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Dan sekarang, di saat Tuhan telah memberikan kita belas kasihan dan penghiburan, kita juga harus menghibur satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Mulai dengan sebuah doa yang mungkin kita bisa ucapkan kepada Tuhan, mengingat saudara-saudara kita di dalam Tuhan, dan juga dengan ucapan-ucapan melalui pesan-pesan atau telepon bahkan untuk saling menguatkan di dalam Tuhan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang memberikan kami contoh dari Rasul Paulus. Di dalam segala penderitaan yang ia alami, ia masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkau adalah sungguh Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih dan sumber dari segala penghiburan. Bapa, kuatkan iman kami ya Tuhan. Jangan kiranya ada di antara kami anak-anak-Mu yang kehilangan iman kami oleh karena situasi yang sangat sulit saat ini. Tapi ya Tuhan, biarlah kami terus bisa memuji nama Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau sedang mengontrol segala sesuatunya dan menjadikan segala sesuatunya selalu baik bagi kami anak-anak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kuatkan iman kami dan tolong kami semua di dalam penghiburan. Kami memohon supaya kami juga
Engkau mampukan dan Engkau kuatkan ya Tuhan untuk menjadi penghibur bagi saudara-saudara kami, untuk menghibur mereka baik di dalam doa maupun dalam ucapan-ucapan kami bagi mereka. Meskipun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain oleh karena kondisi saat ini, kami bersyukur untuk teknologi yang memampukan kami, memberikan kami jalan keluar untuk bisa memberikan mereka semangat dari jauh. Oleh karena itu ya Tuhan, adalah Engkau yang menolong kami, memampukan kami untuk melakukan ini. Sebagaimana Engkau telah menolong dan menghibur kami, demikian kami juga bisa menolong dan menghibur satu dengan yang lain. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Sekarang kami akan masuk ke dalam jam doa. Tuhan sertai dan tolong kami, agar kami boleh berdoa dalam roh dan kebenaran sesuai dengan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ataupun Bapak Ibu-Ibu yang ada di rumah, kita akan masuk dalam topik doa kita sepekan. Kita akan berdoa. Kita berdoa bersama, doa ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam situasi sekarang ini, dalam situasi yang sekarang adalah masalah penyakit corona atau COVID-19. Kita bersyukur kita masih dikasih Tuhan kesehatan. Untuk itu kita tetap berdoa supaya Tuhan tetap menjaga-jaga umatnya ataupun seluruh masyarakat di dunia ini. Kita bersyukur karena pelayanan tetap dapat dilakukan di situasi sekarang. Sesulit apapun situasi kita harus tetap melakukan ibadah, walaupun kita harus melakukannya melalui rekaman ataupun melalui elektronik. Yang penting bagi kita adalah makna ibadah itu sendiri. Kita masih melakukan jam doa, kita bisa melakukan jam ibadah umum, Jumat Agung dan ibadah Paskah. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh melakukannya. Terus kita berdoa untuk bersyukur untuk respon jemaat dalam mengikuti ibadah kita melalui online. Di doa ucapan syukur kita terakhir, kita mohon pengampunan dari Tuhan supaya doa kita boleh diterima Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian ataupun yang ada di rumah, berdoa kita mulai. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa dan mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, di mana Tuhan masih tetap mengasihi hidup kami. Tuhan memberikan kami banyak berkat Tuhan. Dimanapun Tuhan dalam kondisi sekarang ini, Tuhan tetap masih menjaga hidup kami. Banyak Tuhan saudara-saudara kami yang terkena oleh penyakit corona. Mungkin itu adalah sebagai cobaan bagi mereka Tuhan, supaya mereka boleh semakin mendekatkan diri di hadapan Tuhan, ataupun mereka Tuhan boleh menjadi memelihara hidupnya untuk lebih boleh hidup sehat dalam menjalani setiap hari-hari mereka Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pelayanan gereja ini yang masih boleh kami lakukan, di mana Tuhan masih mengizinkan kami untuk melakukan seluruh ibadah ataupun seluruh program yang ada di gereja ini, walaupun kami harus melakukannya melalui rekaman ataupun melalui elektronik Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, bukan karena kami melakukannya melalui elektronik menjadi makna daripada ibadah ini,
menjadi berkurang. Tapi kami percaya Tuhan, kami boleh melakukannya karena kami juga tahu Tuhan bahwa pemerintah kami menginstruksikan kepada kami semua masyarakat di lingkungan Pulau Batam Tuhan supaya lebih menjaga jarak satu sama lain, supaya penyebaran virus corona ini Tuhan boleh diputus, sehingga kami juga Tuhan mengikutinya. Dan kami bukan karena mengikuti itu kami menjadi melupakan Tuhan. Kami percaya Tuhan ini adalah cobaan bagi hidup kami, supaya kami lebih mendekatkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Pada dalam surga kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat kami Tuhan yang tidak bersama dengan kami, supaya Engkau tetap masih mengingatkan mereka supaya lebih mendekatkan diri di hadapan-Mu, untuk lebih mengintrospeksi diri Tuhan. Apa yang telah kami lakukan di masa-masa lampau, kami boleh menjadi lebih baik Tuhan, terutama untuk lebih mempercayai bahwa firman Tuhan itu adalah hidup kami. Bapa di dalam surga, inilah kami Tuhan, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, supaya apa yang kami sampaikan di hadapan Tuhan boleh menjadi berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berdoa untuk para hamba Tuhan yang pernah membantu kita di dalam gereja ini, seperti Ibu Suparti, Elder Tan, Nikeng, Dr. Kor, Denisko, Bapak Huta Galung, serta Bapak Budi. Kita berdoa supaya Tuhan tetap memelihara hidup mereka dan semakin membuat mereka semakin menjadi contoh buat kita sekalian. Berdoa juga agar pelayanan secara online tetap dapat dilakukan selama COVID-19 ini masih ada, ataupun pemerintah masih belum membolehkan kita secara beramai-ramai hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kita berdoa untuk perbendaharaan gereja juga, supaya Tuhan tetap menolong. Kita tahu selama ada COVID ini, boleh dibilang pemasukan ke dalam gereja kita ini minus. Kenapa saya bilang minus? Karena pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan kita. Jadi kita harus tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong. Perbendaharaan gereja kita ini boleh kita lakukan dengan baik. Untuk topik doa yang telah saya sebutkan tadi, kita berdoa. Doa kita mulai. Bapa di dalam surga, kami tetap berdoa Tuhan dalam topik doa kami saat hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan gereja ini, terutama Tuhan yang selalu membagikan firman Tuhan di dalam melakukan ibadah, sehingga firman Tuhan itu Tuhan boleh kami dengarkan, kami renungkan, dan kami boleh melakukannya. Kami berdoa untuk Elder Tan Tuhan yang di masa lampau dia boleh memberikan kami suatu pengajaran melalui firman Tuhan. Di dalam masa tuanya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan juga tetap melindungi, memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya, sehingga Tuhan di masa tuanya ini Tuhan tetap boleh melakukan, Tuhan tetap memberikan dia kesehatan, supaya dia tetap boleh melakukan pelayanannya hingga keluarganya. Tuhan lindungi, supaya mereka bersatu hati Tuhan, saling mendoa, saling mendukung dalam doa. Juga berdoa Tuhan untuk hambanya dan Rispo, pendeta Rispo Tuhan, di mana Tuhan program kami di dalam gereja ini, beliau akan datang melayani kami, tetapi karena situasi sekarang Tuhan dia tidak bisa datang. Tapi kami percaya Tuhan ini adalah hal yang baik buat
seluruh kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarganya, hingga keluarganya Tuhan boleh Kau berkati dimanapun Tuhan berada. Dalam kondisi kami berdoa Tuhan, supaya Kau tetap bersama melindungi mereka. Di dalam surga juga berdoa Pak Samson Begalung, Bapak Budi sendiri, Ibu Subati. Kami juga berdoa Tuhan, caranya Kau tetap boleh melindungi mereka sekalian, memberkati hidup mereka, sehingga hidup mereka boleh bermakna untuk masyarakat, terutama Tuhan untuk kami Jemaat GKP Getsemani, hingga Tuhan gereja ini boleh diberkati melalui pelayanan mereka, dan kami juga Tuhan terberkati oleh firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pelayanan Tuhan, permudahan gereja ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong jemaat-jemaat Tuhan di dalam setiap pekerjaan mereka, supaya boleh Tuhan memberi lebih baik untuk perbendaharaan gereja ini ataupun operasional gereja ini. Kami tahu Tuhan butuh banyak juga Tuhan pengeluaran yang akan dilakukan, tapi kami tahu Tuhan karena situasi sekarang pemasukan kami boleh dibilang tidak ada Tuhan, tapi bukan karena itu Tuhan kami menjadi tidak lakukan ibadah. Kami percaya Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan operasional gereja ini. Di dalam surga, Tuhan dalam doa kami, hanya Engkau tetap berkati setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita lanjut dengan topik doa kita. Kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, jemaat yang sudah tua, dan yang single parent. Jemaat yang sakit kita berdoa untuk Ibu Sinaga, Ibu Sihite dalam masalah jantung, kiranya Tuhan tetap menolong. Ibu Sinaga Chelsea juga kita berdoa supaya Tuhan tetap menolong setiap umatnya yang berseru-seru kepadanya karena suatu permasalahan kesehatan. Kita percaya Tuhan akan menjawab kalau kita sungguh-sungguh. Kita juga berdoa untuk ibu-ibu yang sudah tua atau manula, seperti Ibu Pasar Ibu yang ada di Medan, Pung Marco atau Pung Dani, kakek yang ada di sini, orang tua Pak Budi, tetap berdoa. Kita juga berdoa untuk yang single parent seperti Ibu Bonita, Ibu Alfonso, dan Ibu Tobing. Kita akan berdoa untuk mereka, kiranya Tuhan meringankan setiap beban hidup mereka, bahkan kita sendiri. Untuk topik doa yang telah saya sebutkan, kita berdoa. Doa kita mulai. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk topik doa kami saat hari ini Tuhan. Saat ini kami serahkan ibu-ibu ataupun orang-orang yang sakit yang tergabung dalam jemaat GKP Getsemani. Seperti kami berdoa Tuhan buat Ibu Sinaga. Kami tahu Tuhan sudah lama ibu ini menderita suatu penyakit. Kami percaya Tuhan, jikalau ibu ini tetap berdoa di dalam hatinya ataupun keluarganya tetap mendukung dalam hati sepenuh hati mereka, sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan akan ada di dalam keluarga ini. Kami berdoa untuk situ keluarganya Tuhan, supaya lebih mendekatkan diri ke hadapan-Mu.
Karena tanpa dukungan keluarga Tuhan, ibu ini tidak mungkin berjalan sendiri karena dia masih mempunyai keluarga. Kami berdoa Tuhan, keluarga mereka Tuhan yang lama, yang sering meninggalkan Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan mengetuk pintu hati mereka, supaya mereka boleh semakin mendekatkan diri hadapan-Mu. Berdoa untuk keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Siti dalam masalah penyakit jantungnya Tuhan. Hanya Engkau tetap menolong ibu ini, berikan suatu kesehatan, kesembuhan yang baik dalam menjalani hidup-hidupnya Tuhan. Lebih-lebih Tuhan, kami berdoa untuk keluarganya supaya mereka tetap juga berdoa, memohon di hadapan Tuhan. Mereka bersatu hati, berdoa bersama di dalam menjalani hidup mereka, supaya mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan di dalam melakukan setiap aktivitas mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Chelsea Sinaga, Ibu Chelsea, karena Engkau juga menolong, memberkati dalam satu penyakit yang diderita. Kami percaya Tuhan, penyakit boleh kami derita adalah karena seizin daripada kehendak Tuhan. Kami boleh menerimanya Tuhan. Kami boleh mengambil di dalam hidup kami bahwa suatu apapun yang terjadi di dunia itu adalah atas seizin daripada Tuhan. Tuhan tidak akan mencobai kami lebih daripada kemampuan kami. Kiranya apapun yang ada, permasalahan yang boleh kami derita, kami terima, semakin menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan, dan kami semakin mendekatkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah tua, sudah uzur Tuhan. Kami percaya di dalam masa tua-tua mereka, Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan memberikan suatu hidup yang lebih bermakna di hari-hari yang akan mereka lalui. Kami berdoa untuk Ibu Magdalena Pasaribu yang ada di Medan. Hanya Engkau Tuhan juga menolong hidupnya, memberikan suatu hidup yang lebih bermakna, dan memberikan keluarganya sebagai pendorong hidup, supaya dia semakin menyaksikan hidupnya bahwa keluarganya itu Tuhan menolong melalui doa-doa mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakek ataupun orang tua dari Pak Budi sendiri yang ada di sini. Kiranya Tuhan juga menolong apapun yang dia lakukan di sini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaannya, memberkati hidupnya, hari-harinya dalam ikut bersama dengan anaknya di sini Tuhan. Berdoa juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menjadi orang tua tunggal ataupun single parent. Kami berdoa biarlah mereka Tuhan jadi orang tua tangguh di dalam mengikuti hari menjalani hidup-hidup mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menjadi kepala di atas keluarga mereka. Lalu mereka boleh mendekatkan diri hadapan-Mu. Mereka boleh hidup sendiri, tetapi Tuhan yang ada di samping mereka, sehingga mereka boleh menjadi orang tua yang lebih kuat daripada keluarga yang lebih lengkap ataupun suami istri masih ada. Kami percaya Tuhan itu adalah yang harus mereka terima sebagai perjalanan hidup mereka. Tuhan mengizinkan suatu itu ada pada mereka adalah karena Tuhan menguji iman hidup mereka di dalam mengikuti firman, mengikuti Tuhan. Ini kami Tuhan, inilah doa kami saat ini, kami serahkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita lanjutkan dengan topik doa kita.
berdoa untuk tim medis, dokter dan perawat saat ini yang ada di garda terdepan untuk selesainya COVID-19 ini. Tanpa mereka mungkin COVID ini akan semakin merajalela. Kita berdoa untuk mereka supaya Tuhan menolong setiap pekerjaan mereka. Berdoa untuk pasien-pasien yang menjadi ODP ataupun PDP ataupun yang sudah positif. Kita berdoa bagi orang-orang yang terkena COVID tetapi tidak mau tahu dan tidak mengindahkan dirinya terkena sehingga menyebar semakin banyak. Ini yang paling penting sebenarnya bagi orang-orang yang terkena penyakit ini. Kita berdoa juga bagi bangsa dan negara kita. Di akhir doa kita nanti kita berdoa untuk bangsa dan negara kita supaya Tuhan tetap menolong ataupun pemerintahan kita boleh diberikan hikmat. Untuk topik doa yang telah saya sebutkan, kita berdoa kita mulai. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk topik doa kami saat ini Tuhan, saat ini. Kami berdoa untuk tim medis Tuhan yang dengan kekurangan dan kelebihan mereka boleh menjadi orang yang paling terdepan, orang menjadi garda terdepan dalam untuk memutus COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan untuk para medis seperti para dokter, perawat. Kami berdoa Tuhan supaya mereka boleh menjadi berkat bagi pasien-pasien yang mereka rawat, sehingga melalui mereka Tuhan pasien-pasien ini boleh menjadi sembuh. Kami percaya Tuhan akan ada bersama mereka, Tuhan akan melindungi mereka. Itu akan tetap memberkati setiap pekerjaan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang dalam pengawasan, supaya mereka dalam pengawasan ini mereka tidak melawan ataupun mereka tidak mau tahu, sehingga penyebaran boleh diminimkan Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk pasien-pasien dalam pengawasan. Kami berdoa supaya dalam pengawasan ini Tuhan mereka boleh semakin menyadari hidup mereka, semakin menyadari bahwa penyebaran COVID ini Tuhan sangat memprihatinkan bagi kami umat manusia Tuhan. Karena itu Tuhan, kami juga Tuhan yang boleh dibilang sehat, supaya kami tidak terlalu percaya diri oleh karena kekebalan tubuh kami. Kiranya kami boleh percaya diri karena Tuhan ada bersama kami, sehingga kami boleh melewatinya ataupun kami tidak terimbas dengan penyakit ini. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatunya ini akan berlalu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami ini. Berdoa Tuhan untuk terlebih-lebih Tuhan pemerintah presiden kami sendiri. Kiranya dia boleh berlaku lebih bijaksana, boleh menjadi orang yang lebih baik, yang lebih pandai, lebih pintar dalam memutus mata rantai penyebaran COVID ini Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, ajari pemerintahan kami untuk lebih mendekatkan diri kepadamu, supaya mereka boleh melakukan segala sesuatunya dengan berdasarkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Sehingga kami Tuhan, masyarakatnya ataupun rakyatnya
boleh menjadi rakyat yang hidup makmur, sehat, dan menjadi negara kami menjadi negara kebanggaan kami sendiri, ataupun menjadi negara yang menjadi contoh bagi banyak negara lain dalam mengatasi masalah-masalah ini. Tuhan, kami percaya pemerintahan kami ini akan menjadi pemerintah yang lebih baik, jadi pemerintah yang akan lebih mengedepankan kehidupan kami rakyat kecil. Terlebih-lebih Tuhan, kami mau berdoa supaya kami masyarakat rakyat minoritas umat Kristen Tuhan, supaya kami tidak terbelenggu oleh masalah-masalah ini, dan kami juga Tuhan boleh melakukan setiap ibadah yang telah dibuat, yang telah diprogramkan oleh gereja kami masing-masing. Kami masih boleh melakukannya Tuhan. Kami masih ingin Tuhan dibebaskan dalam melakukan ibadah ini, walaupun kami Tuhan harus menjaga jarak, tapi kami percaya Tuhan bahwa ini adalah hal yang terbaik di dalam pemerintahan kami ini. Lebih-lebih Tuhan, di kota Batam ini kami masyarakatnya Tuhan, ataupun kami jemaat Tuhan sendiri, oleh karena situasi saat ini pekerjaan kami jadi terganggu, dan tentunya Tuhan kebutuhan rumah tangga kami jadi terganggu. Kiranya melalui ini Tuhan, kami jangan menjadi terganggu untuk mengikut Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa ini akan berlalu dengan baik, sehingga Tuhan kehidupan kami selanjutnya semakin lebih baik, dan negara kami ini Tuhan menjadi lebih baik juga. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami semakin layak dan kenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk doa penutup, karena doa kita ada yang kurang, mungkin kalau tidak ada doa penutup kami serahkan kepada hambanya Bapak Sebastian. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami bertata dalam kerajaan sorga, ya Bapa kami bersyukur kepadamu untuk ibadah kami di malam hari ini yang boleh berjalan dengan baik, persekutuan doa kami. Kasih Bapa terkhusus untuk segala pokok doa yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang bermurah hati untuk menjawab segala doa-doa kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Engkau juga yang memberikan kami ketenangan dan damai sejahtera daripadamu untuk menantikan jawaban daripada Tuhan. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hari-hari kami ke depan. Tuhan yang memelihara dan menolong kami, menjaga kami dan melindungi kami, ya Tuhan. Sehingga dari hari-hari ke depan sampai selesainya pandemik ini, kami semua tetap berada dalam kesehatan yang baik. Kami semua terhindar dari penyakit ini. Kami semua boleh semakin kuat di dalam Tuhan dan semakin memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dan jikalau Tuhan Kau mengizinkan ada di antara kami juga yang terkena penyakit ini, Bapa, biarlah Engkau bermurah hati untuk menguatkan iman dan menolong kami untuk melalui semuanya dengan baik di hadapan Tuhan. Hidup atau tidak di dalam dunia ini, kami masih bisa bersuka cita dan hidup di dalam kedamaian, karena kami telah diselamatkan oleh Tuhan. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Kau senantiasa menolong dan membimbing kami. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikian saja ibadah kita. Tuhan memberkati.